Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian bagi-Nya dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Selama-lamanya kasih-Mu kekal, Tuhan. Oh yeah. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Raja di atas segala raja, yang mulia, yang agung selama-lamanya. Wow, sungguh luar biasa ya Tuhan. Bisa memuji, bisa menyembah Tuhan dalam keadaan yang sehat. Itu adalah suatu privilege yang luar biasa Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami hanya untuk-Mu ya Bapa. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu.
pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Amin, amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kau tetap Tuhanku, sebagaimana ku hidup Tuhan sampai saat ini. Di dalam setiap waktuku berjalan bersamamu, menikmati hari-hariku bersamamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Dalam setiap kekuranganku Engkau selalu mengampuni, Engkau selalu mengasihi. Terima kasih Tuhan, Kau tetap Allah selama-lamanya di dalam hidupku. Selama ku hidup, terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Hanya Engkau Tuhan yang berdaulat dalam hidupku, tiada yang lain. Di dalam setiap hal yang terjadi, baik itu kejadian yang baik, yang tidak baik, Engkaulah tetap Allah yang kusembah sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang
besar Tuhan, segala pengorbananmu. Sungguh indah Tuhan, segala rencanamu dalam hidupku, keluargaku dan jemaatmu Tuhan. Kami bersuka cita. Rancanganmu adalah rancangan yang indah dan bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Sungguh luar biasa, boleh hidup di dalam Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Walau keadaan dunia tidak baik, tetapi kami, ketika kami dekat dengan Tuhan, kami memiliki cara pandang Tuhan di dalam kami. Halo, namaku Skaris. Kelasku TKB Swanku diberi kasih sehingga bisa bermain pasir, main Play-Doh, menggunting, bisa melipat kertas. Di sekolah saya ikut student fellowship. Di fellowship bisa berdoa, bisa menawi, bisa baca firman Tuhan, semuanya. Sekarang sekolahnya di rumah, tapi saya tetap suka cita. Yeay, yeay. Karena saya bisa melipat kertas, baca firman Tuhan, bisa berdoa, bisa dance, bisa bernyanyi, bisa main balon, bisa main Play-Doh, bisa main pasir, bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Itu semua. Itu ceritaku tentang benih kasih. Tuhan memberkati. Salam sukacita. Dengan mengucap syukur, kami menyambut kehadiran saudara dalam ibadah keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Surabaya. Perjamuan kudus akan dilakukan dalam ibadah hari ini sesuai dengan Mazmur. Mari siapkan diri kita. Kita mau menyanyikan kekuatan Tuhan. Kita akan menyanyikan dan bersorak-sorai karena kasih setianya, sebab Tuhan telah menjadi kota benteng, tempat pelarian pada waktu kesesakan. Kita sehati dalam doa. Mempercayai kehadiran Tuhan dalam ibadah hari ini. Mengucap syukur buat para hamba Tuhan yang melayani. Segala puji hormat kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan memulai ibadah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan pada pagi hari ini akan merubah seluruh kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah satu-satunya yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan. Allah yang hidup, haleluya. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin, amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Perjumpaan dengan Dia merubah hidup kita. Amin. Haleluya. We worship you. Mari katakan sama-sama. Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Yesus Tuhan.
Kristus satu-satunya alasan setiap kita hidup, memenuhi rencananya di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Katakan sama-sama dari hatimu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus alasan, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Haleluya. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin, amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sekali lagi, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhan yang berkuasa. Haleluya, hidupku takkan sama. Engkau tahu, amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah Allah satu-satunya. Perjumpaan denganmu membuat kami berbeda. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang besar di dalam kehidupan kita, mau berbicara dalam kehidupan kita. Mari tenangkan hidup kita, mendengar firman-Nya di dalam kehidupan. Lupakan yang lain Bapak Ibu. Allah hadir di tengah-tengah kita. Menyembah Dia dari dasar hati kita. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Terpujilah nama-Mu, amin. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia, amin, dan terindah Kau, Yesus. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang baik. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup. Nyanyi dari hatimu, mari jemaat. Curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Ada harapan di dalam Dia, amin. Kau berikan harapan di dalam
Angkat suaramu dan tanganmu sama-sama. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Mari, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kami sembah Engkau ya Tuhan, kami muliakan ya Tuhan. Engkaulah Tuhan, mari sembah Allah kita yang baik dalam kehidupan kita. Haleluya, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidup. Thank you Lord. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia. Sekali lagi, haleluya. Kasih, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Katakan maha mulia, haleluya. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Katakan kepada Dia yang mulia, maha mulia, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Terindah Engkau Yesus yang mulia, yang mulia Engkau satu-satunya Tuhan. Perjumpaan hari ini dengan-Mu Tuhan kami sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Buka hatimu, buka tanganmu. Engkau ku sembah, Bapa yang mulia, seumur hidup. Di rumah sama-sama katakan, lupakan yang lain. Katakan, Engkau ku sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia
seumur hidupku. Oh, Kau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Oh, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari sembah Engkau yang di rumah. Haleluya. Angkat suaramu kepada Dia. Kau layak Tuhan. Terima sembah kami. Berjumpa dengan Engkau Tuhan, membuat kehidupan kami berubah. Haleluya. Mari semua kita angkat hati kita. Engkau kusembah. Haleluya. Engkau kusembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu Yesus. Engkau kusembah, Bapa mulia. Seumur, sekali lagi, haleluya. Engkau kusembah, Engkau kusembah. Pulihkan ku dengan darah-Mu Yesus. Engkau kusembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan dari hatimu kepada Dia. Seumur hidup, seumur hidupku aku mau menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah, elu-elu Dia, puja dan puji buat Allah kita yang besar, Allah yang luar biasa, pribadi yang satu-satunya menerima hormat, pujian, dan layak terima semua persembahan kami. Pagi hari ini akan berbeda Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bukan hanya hadir, Engkau berfirman, Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Kami sadar bahwa pada saat Engkau berfirman, segala sesuatu pasti terjadi. You are a solid God. Terima kasih Bapa buat pekerjaan yang sudah selesai di kayu salib buat setiap kami. Ini kehidupan kami. Cinta-Mu akan kami, semua jemaat-Mu. Dengan firman-Mu, kami buka hati kami untuk mendengar sabda dari Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Kami sembah Engkau, terindah Tuhan. Seumur hidup kami mau menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, Jemaat MDC dimanapun Saudara sedang menyaksikan ibadah ini. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan di dalam minggu ini akan berjudul Unsung Heroes atau pahlawan yang tidak dikenal. Peristiwa 10 November 1945 yang begitu heroik, bahkan menjadi sebuah peringatan pahlawan atau hari pahlawan, itu dikenal dari sebuah pertempuran hebat, yaitu pertempuran Surabaya, yang memang memberikan makna kata yang paling penting di dalam sebuah kepahlawanan, yaitu pengorbanan. Karena seringkali kalau kita berbicara mengenai pahlawan, yang kita gambarkan itu atau yang terbayang itu adalah orang yang mungkin memiliki kekuatan yang supranatural dan bersedia untuk mempertaruhkan nyawanya, membela, menyelamatkan kaum yang lemah, kaum yang miskin atau yang tertindas. Tetapi pada dasarnya
bahwa bukan karena kekuatan atau karena sebuah otot yang kuat atau peralatan teknologi yang hebat, tetapi maknanya adalah pengorbanan. Mari saat ini kita mendedikasikan waktu kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang akan kami terima pada pagi hari ini. Dan biarlah kiranya Roh Kudus akan menyatakan kepada kami firman yang tertulis ini masuk menjadi kehidupan, dan kami akan merangkulnya dan mentaatinya untuk melakukan bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. David Livingstone, perintis dan misionaris yang pada awalnya masuk ke Afrika. Dia adalah seorang yang cukup berhasil di dalam pendidikannya di London, tapi memberi diri untuk memberitakan Injil kepada benua gelap, benua yang pada waktu itu dianggap sebagai benua kematian. Dan David Livingstone bekerja, melayani, dan memberitakan Injil. Lalu satu kali dia mendapatkan surat dari sahabat-sahabatnya yang ada di London. Dan surat itu berbunyi begini: kami ingin mengirimkan tenaga bantuan lain untuk mendampingi kamu. Apakah kamu sudah menemukan jalan yang kondisinya sudah mulus untuk menuju ke daerah pelayanan kamu? Lalu Livingstone menjawab surat itu dan mengatakan, bila Anda ingin mengirimkan orang-orang yang hanya mau datang bila kondisi jalan sudah bagus, saya tidak bersedia menerima mereka. Saya memerlukan orang-orang yang bersedia datang ke Afrika walaupun belum ada jalan sama sekali. Kita tahu bahwa hidup yang tidak diuji, hidup yang tidak layak kita korbankan jiwa raga kita, bukanlah sebuah hidup yang layak kita jalani juga. Jadi kehidupan seperti ini yang layak kita perjuangkan, yang memerlukan korban. Kalau kita bicara anak-anak muda sekarang suka mengatakan saya bekerja sesuai passion. Sepertinya passion ini suatu kata sakti untuk membuat mereka melakukan sesuatu yang mereka mau. Tetapi seringkali mereka tidak ingat bahwa kata passion ini sendiri artinya sengsara. Berarti seseorang yang mau melakukan sesuatu karena passion, dia sudah tahu bahwa di sana akan menemukan kesengsaraan, tetapi tujuannya dia itu lebih mulia sehingga dia bersedia membayar semua. Dia mengorbankan bahkan sumber-sumbernya, miliknya, hartanya, pikirannya, jiwanya, bahkan mungkin harus nyawanya. Ada sebuah kisah heroik di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang berbicara tentang tindakan kepahlawanan dari sahabat atau laskar-laskar yang dipimpin oleh Daud. 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat 13 sampai dengan 17. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam. Sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Di dalam ayat sebelumnya, dimulai dari ayat yang ke-8, disebutkan triwira, 3 orang hebat dari perwira Daud, orang-orang yang gagah perkasa, pahlawan Daud.
Dan mereka ini disebutkan nama mereka. Dan apa yang mereka lakukan sebagai tindakan kepahlawanan mereka yang membuat nama mereka layak dicatat di dalam narasi itu. Tetapi kemudian di dalam kisah berikutnya dari ayat yang ke-13 ini, 3 orang ini tidak sama dengan 3 orang yang pertama. Tetapi dalam kisah ini 3 orang ini adalah bagian dari kelompok 30, yaitu orang-orang pemimpin-pemimpin laskar Daud. Mereka ini adalah pemimpin yang memang dilahirkan oleh Daud dari Gua Adulam. Orang-orang yang memang sudah dibesarkan bersama Daud sejak awal. Dan ini adalah orang-orang yang memang dipercayakan oleh Daud, bahkan dirinya sendiri ada di sana. Dan orang-orang ini karena tidak disebutkan namanya, kelihatannya tidak terkenal dan mungkin memang tidak penting nama itu. Kalau di Alkitab kalau namanya tidak sebut berarti nama orang itu tidak penting. Tetapi tindakannya mungkin yang akan lebih bergaung. Apa yang dilakukan di sini? Bahwa namanya tidak tercantum, tidak dikenal, tetapi pengorbanan mereka yang dicatat di dalam kisah ini. Dan ini memiliki karakteristik yang sama di antara ketiga orang ini. Apa karakteristik dari orang-orang yang gagah perkasa ini? Ada 2 karakteristik utama. Yang pertama, mereka berkomitmen kepada Daud sebagai pimpinannya. Dengan kata lain, mereka tertarik kepada pribadi Daud. Yang kedua, mereka komitmen kepada tujuan yang Daud tetapkan. Tujuan perjuangannya. Alasan kenapa dia berjuang. Mereka komit kepada hasrat, kepada kerinduan Daud. Semua yang dia inginkan untuk tercapainya tujuan yang adalah kerajaan itu sendiri. Jadi bayangkan, satu kali Daud ada di kubu, di gua, di pegunungan, ya. Dan kemudian dia lihat Bethlehem, kampungnya dia, dan dia pengen sekali minum air dari perigi, dari sungai kecil di Bethlehem. Mungkin adalah nostalgianya dia pada waktu dia masih kecil, atau pada waktu dia menggembalakan ternak bapaknya, dan dia membawa gembalaan itu atau domba gembalaannya itu untuk minum di sana. Dan ini pasti memerlukan sebuah kerinduan dan membangkitkan memori. Dan pada waktu dia duduk mungkin ya, dan dia bicara itu dalam hatinya, atau mungkin terdengar, lalu didengar oleh 3 orang ini. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka sembunyi-sembunyi dan mereka pergi menerobos benteng pertahanan dari orang Filistin yang menjaga pintu gerbang, karena perigi itu ada sumur dekatnya itu, dan itu adalah tempat menimba air, dan itu dijaga ketat oleh pasukan Filistin. Nah, saudara-saudara, di sini kita bisa melihat daerah yang sedang tertutup, yang dikuasai musuh, daerah yang bahkan berbahaya. Dan disitulah mereka mendengar hasrat daripada Daud. Dan akhirnya kita tahu bahwa ketika mereka datang dan memberikan air yang diinginkan Daud, dan Daud tahu bagaimana mereka mendapat atau memperolehnya itu. Karena nanti kita akan lihat bahwa kenapa itu terjadi, kenapa Daud juga tahu. Dan waktu dia terima ini, dia malah tidak mau lagi meminumnya. Tapi dia mengatakan, jauhkanlah ini Tuhan, sebab ini nyawa dari orang-orang yang bersedia untuk mati buat saya. Dan akhirnya dia korbankan sebagai korban curahan kepada Tuhan. Saya percaya bahwa kisah ini memberikan pesan kepada gereja Tuhan saat ini. Apa pesan itu? Gereja memerlukan orang-orang gagah perkasa yang tertarik kepada pribadi Kristus dan tertarik serta komit kepada tujuan Kristus bagi dunia ini. Pertama, mari kita lihat orang-orang yang tertarik kepada pribadi Kristus. Sama seperti 3 orang ini adalah orang yang tertarik kepada pribadi Daud. Mereka ini adalah orang-orang yang diterima oleh Daud pada waktu mereka sedang tertolak, dibuang. Mereka adalah orang-orang sampah masyarakat. Mereka orang-orang yang dikejar-kejar penagih hutang. Mereka orang-orang yang tertekan, depresi. Inilah yang berkumpul di Gua Adulam. Coba bayangkan bila gereja kita itu adalah gereja Adulam, saudara.
Saya ingat dalam pelayanan saya ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, kamu ini akan pergi ke tempat-tempat di mana seperti gua Adulam, di mana orang tidak suka pergi ke sana, kamu akan ke sana. Dan betul, selama awal-awal pelayanan saya, tempat-tempat di mana orang tidak suka, yang bilang, ini terlalu ngeri, terlalu bahaya, biar Markus saja yang pergi ke sana gitu. Dan ya itulah yang menjadi karakteristik di mana akhirnya kita tahu bahwa nggak semua orang suka untuk berada di Gua Adulam. Bayangkan bila itu adalah komunitas orang-orang yang tertolak, orang-orang yang gagal dalam pernikahan mereka, orang-orang yang mungkin sudah kena narkoba berulang-ulang. Tetapi mereka tetap butuh karena mereka juga dikasih oleh Tuhan. Dan inilah yang dikumpulkan oleh Daud di Gua Adulam. Dan dilatih oleh Daud menjadi orang-orang yang bahkan hebat. Dikatakan mereka bisa memakai tangan mereka kiri dan kanan untuk berperang. Ada yang mengatakan bahwa tangannya salah satunya itu sudah putus atau sudah cacat. Jadi artinya bahwa mereka ini ditrain oleh Daud untuk bisa melakukan tujuan dari panggilan hidup Daud. Mereka ini datang kemana? Ke Gua Adulam, ke siapa? Kepada orang yang saat itu juga sedang tertolak. Daud sedang tertolak karena dia ditolak oleh Saul yang merasa bahwa ini orang tidak fit untuk jadi raja, untuk menggantikan dia. Tetapi orang-orang ini datang kepada Daud karena mereka juga tahu bahwa Daud adalah orang yang diurapi. Sekalipun dia ditolak oleh raja, tetapi dia diurapi oleh Allah. Dia mendapat perkenaan dari Tuhan. Dan saya percaya bahwa inilah yang Tuhan sedang mencari. Orang-orang muda, orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang tertarik kepada pribadi Kristus. Karena Kristus juga adalah pribadi yang menjadi hamba yang ditolak. Karena dia disalibkan. Orang menolak Kristus yang disalibkan. Terkutuklah dia yang digantung di kayu salib, dikatakan dalam kitab Galatia. Dan kemudian Yesus ini juga diurapi, itu sebabnya gelarnya Kristus yang diurapi. Walaupun dia ditolak karena dia disalibkan, tetapi dia diurapi, dia berkenan kepada Allah Bapa. Dan saya percaya semua orang-orang gagah perkasa yang Tuhan sedang cari di gerejanya adalah mereka-mereka yang memiliki satu kesamaan ini. Mereka menyadari bahwa mereka ini adalah orang yang tertolak, yang tidak layak dengan kekuatan mereka dan keberadaan mereka. Lalu mereka datang kepada Kristus yang sudah disalib dan bangkit dari antara orang mati. Yang diurapi. Dan tahu bahwa mereka ditebus oleh Kristus. Hidup mereka didedikasikan kepada rencana Allah. Dan meresponi kasih Kristus di dalam hidup mereka. Dan mereka tahu bahwa mereka memiliki makna yang mulia dan kekal dalam hidup mereka yang baru ini. Pertanyaannya kepada kita semua jemaat Tuhan, apakah Anda tertarik kepada pribadi Kristus? Mengasihi Kristus karena apa yang Ia sudah lakukan kepada saudara? Atau Anda tertarik kepada Kristus karena semata-mata apa yang Dia bisa beri kepada Anda? Berkat, perkenaannya. Apakah alasan Anda tertarik kepada Kristus? Yang kedua, karakteristik orang-orang yang gagah berani ini adalah mereka tertarik kepada tujuan untuk membangun kerajaan yang berkenan kepada Allah. Kerajaan yang akan menyatukan Israel. Dan saya percaya, disinilah kita bisa melihat bahwa Tuhan sedang mencari orang-orang yang tertarik kepada tujuan Kristus di dalam hidupnya. Perwira Daud yang gagah berani ini mengerti tujuan Daud dalam perjuangannya. Bukan hanya dari kejaran Saul, tapi juga dari bangsa-bangsa sekitarnya. Dalam arti ini adalah Filistin, Amalek, orang-orang yang memusuhi Israel di sekitar mereka. Coba perhatikan ayat 16, di sini luar biasa. Bagaimana komitmen mereka terhadap Daud dan tujuannya. Di dalam ayat 16 dicatat, mereka menerobos perkemahan orang Filistin. Umumnya, bila dilakukan sebuah operasi militer untuk mengambil sesuatu, aset atau menyelamatkan sandera,
Maka operasi itu dilakukan oleh pasukan komando, jumlahnya kecil, biasanya tidak lebih dari 6 orang. Dan kemudian di sini harus dilakukan dengan unsur senyap, tetapi ada unsur dadakan, ada unsur mendadak gitu ya. Dan kemudian dilakukan dengan cepat. Jadi senyap, cepat, tetapi mendadak. Itu biasanya operasi militer di dalam kondisi, dan juga bisa gelap ya, harus gelap, jadi tidak terbuka gitu. Tetapi apa yang dilakukan di sini justru dipakai kata menerobos di dalam bahasa Ibrani-nya ini adalah terciptanya sebuah keributan yang sampai terdengar di kota. Jadi dengan kata lain bahwa ini makanya Daud bisa tahu, wah ini jadi ribut gitu. Apakah ini sebuah tindakan kecerobohan? Kenapa Alkitab tetap mencatat bahwa ini walaupun dianggap sebagai tindakan kecerobohan, tetapi tetap dicatat mereka menerobos. Kenapa saudara? Karena yang lebih penting bukanlah keributan yang diciptakan, tetapi yang penting di sini menegaskan makna pengorbanan daripada laskar-laskar Daud ini dalam memenuhi kerinduan hati Daud untuk minum dari perigi Bethlehem. Dan ketika mereka kembali, mereka ceritakan, dan apa yang Daud responi, dia menyerahkan ini kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya bahwa ini pesan kepada gereja Tuhan untuk kita itu melatih orang-orang dan mempersiapkan mereka untuk mengerti dan menangkap isi hati Tuhan. Pada waktu kita berdoa setiap pagi hari Sabtu, pada waktu kita berdoa di dalam pelayanan-pelayanan, di dalam kontak-kontak grup, pada waktu kita menyembah Tuhan sebagai jemaat, kita diajar untuk menangkap isi hati Tuhan. Pada waktu kita mendengar mentor-mentor kita berbicara tentang isi hati mereka, tentang visi, tentang rencana Allah, mari kita tangkap itu. Dan kita mau mengatakan, saya mau berdiri untuk kesuksesan pemimpin saya. Saya mau melihat kerinduan dari Gembala Sidang untuk melihat perkara besar, untuk melihat Surabaya, untuk melihat Jawa Timur, untuk melihat Indonesia dan bangsa-bangsa dijamah oleh Injil. Saudara-saudara, sebagaimana tujuan utama Kristus adalah kerajaannya. Dan kita ini adalah bagian, kita sudah menerima kerajaan. Dan janji Tuhan sama seperti kepada Daud, tahtanya itu akan kekal selamanya. Tahta Kristus yang adalah keturunan Daud dan lebih agung dari Daud. Tuhan berkata bahwa kerajaan yang diberikannya, kerajaan Kristus adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-28. Kita menerima satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang kekal. Yang tidak akan ada satupun yang bisa mencerabut saudara dari kerajaan itu. Di dalam keselamatan yang sudah aman, sudah secure. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat sekarang, apa yang terjadi di sekitar kita? Keadaan yang gelap. Mungkin bahkan orang-orang terbelenggu, ketakutan, orang yang cemas. Bahkan lihat sekolah, lihat kota, lihat kampus, lihat komunitas kita. Dan saya percaya, di dalam kondisi gelap seperti ini, yang dikuasai oleh kegelapan, lebih penting daripada itu bahwa mereka belum mendengar Injil, mereka tinggal di dalam kegelapan. Siapakah yang bersedia untuk menerobos barikade musuh itu? Siapakah yang bersedia untuk pergi dan mengambil jiwa-jiwa dan mempersembahkannya kepada Kristus, yang menginginkan tidak ada satupun yang binasa, melainkan semuanya bertobat dan berbalik kepada Allah. Komitmen apa yang perlu kita bangun sebagai pahlawan-pahlawan Kristus? Kita tidak perlu cari nama untuk menjadi populer. Saudara-saudara, jangan jatuh kepada pertandingan popularitas. Bukan itu alasan Kristus menyelamatkan kita. Apa komitmen yang Tuhan mau? Menjadi orang-orang yang gagah berani. Orang-orang yang dengan heroismenya menjalankan rencana amanat agung Kristus.
Ternyata diperlukan orang yang punya komitmen kepada kerajaan Allah penuh. Mencari lebih dahulu kerajaannya dan segala kebenarannya. Memutuskan kerajaan Allah yang utama. Bukan kerajaan organisasi, tetapi kerajaan Allah. Dan saya percaya bahwa jemaat MDC Surabaya menjadi salah satu prototipe, purwarupa, pionir di dalam memikirkan kerajaan Allah bertumbuh dan berkembang melampaui agenda-agenda organisasi pribadi. Yang kedua, komitmen bekerja sama dalam tim. 3 orang ini bekerja sama untuk satu tujuan saja, mengambil air dari perigi Bethlehem, menyerahkan kepada Daud pimpinannya. Dan saya percaya bahwa kita dengan berbagai macam keahlian, kasih karunia, talenta, sumber-sumber yang ada, Tuhan mau kita bekerja bersama-sama. Sekarang kalau kita tahu Avengers, tidak ada yang lagi solo karir. Semuanya itu tim. It's a teamwork. It's a team effort. Mari kita percaya bahwa Tuhan mau memakai kita. Tetapi kita komit bekerja di dalam tim. Menghargai keberagaman. Menghargai segala sumber-sumber yang Tuhan berikan. Terlepas latar belakang mereka. Yang ketiga, komitmen bergerak aktif. Melibatkan diri. Mendengar dan meresponi dengan cepat. Karena salah satu persoalan gereja saat ini adalah pasif. Apalagi setelah pandemik. Orang makin pasif beribadah. Orang lebih cenderung pergi, cari hiburan, cari liburan daripada beribadah. Walaupun saat ini pintu-pintu itu sudah semakin terbuka lebar. Saya percaya bahwa ini yang Tuhan mau. Komitmen menjadi aktif. Baik aktif di dalam kontak grup. Baik aktif di dalam pelayanan jemaat. Baik aktif di dalam beribadah secara onsite. Mari kita aktifkan lagi. Kobarkan lagi semangat untuk memberi diri kepada pekerjaan Tuhan. Komitmen berikutnya adalah komitmen pengorbanan. Bersedia untuk mempertaruhkan hidup kita di dalam pemberitaan Injil. Termasuk pengorbanan sumber-sumber. Sekalipun sulit karena pasca pandemi. Tapi saya percaya bahwa awan gelap itu sedang mulai tersingkir. Fajar yang baru, sinar terang yang baru sedang turun kepada gereja-gereja Tuhan, kepada kota, kepada bangsa. Mari kita ambil momentum ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan kita memberi diri, kita mengorbankan, kita all out untuk melihat rencana Tuhan. Kerajaannya diperluas. Mulai dari komunitas kita, mulai dari kontak kita. Dan berimanlah untuk komit melihat kontak-kontak grup saudara bertumbuh dan berlipat ganda. Ini waktunya kita bersama-sama lagi berjuang dan melihat orang-orang yang tertawan ini dikembalikan kepada Kristus. Karena Kristus sudah mati untuk mereka. Dan Kristus sudah menebus. Dan Kristus mengatakan, itu milikku. Itu milikku. Mereka adalah milikku. Wah, bagaimana kita menangkap hati daripada Kristus? Biarlah kiranya kita bisa merespon kasih dan pengorbanan Kristus ini. Seperti dalam satu kidung yang ditulis oleh Isaac Watts. Love so amazing, so divine, demands my life, my soul, my all. Kasih Kristus itu sungguh menakjubkan, sungguh suci, dan menuntut hidupku, jiwaku, dan seluruh milikku. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, kami mendengar seruan hati Kristus. Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi demi aku? Dan biarlah kiranya Tuhan, kami menangkap isi hatimu. Menangkap hasrat mulia Kristus. Untuk kerajaan yang tak tergoncangkan. Yang tidak bisa dicuri dan diambil dan dihancurkan oleh ngengat dan karat. Dan biarlah Tuhan kami memahami keberadaan kerajaan ini. Dan kami berjuang untuk melihat. Semua akan dikembalikan kepada Kristus. Tolonglah kami sebagai gerejamu. Bangkit. Merespon dan menjadi komitmen kepada
panggilan kerajaan. Komitmen untuk melihat hidup bekerja sama dalam tim, bergerak aktif, melibatkan diri dalam pemuritan, berkorban, mempertaruhkan hidup kami bagi pemberitaan Injil, berdoa dan berseru bersama-sama untuk melihat kegerakan Tuhan dibangkitkan. Dan dari sekolah, kampus, kota-kota, keluarga-keluarga, sampai ke bangsa-bangsa, Engkau akan memakai setiap anak-anak-Mu. Dan biarlah Tuhan bahwa kami tidak mencari popularitas. Biarlah kami akan terus, mungkin tidak akan pernah dikenal nama dan wajah kami. Tetapi Kristus yang mengenal kami akan memberi upah dan mahkota kebenaran, kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tempat kita masing-masing, kita siapkan roti dan anggur. Kita akan bersatu di dalam perjamuan kudus. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing sebelum kita bersama-sama ambil bagian di dalamnya. Mari bersama-sama kita angkat roti ini di atas. Apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam sebelum diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan penuh ucapan syukur dan percaya kita makan roti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Hanya darah Kristus yang sanggup menghapuskan semua dosa kita. Dan apa yang sedang kita kerjakan ini, kita sedang mewartakan kematian Kristus sampai dia datang kedua kali. Itulah pengharapan bagi setiap kita masing-masing. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saya ajak kita bersama-sama mengucap syukur untuk apa yang Kristus sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan itu merupakan satu jaminan bahwa setiap kita di dalam menjalani kehidupan ini, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami bersyukur untuk korban Kristus di atas kayu salib, itu yang memberikan kami kekuatan untuk kami terus berlari kepada panggilan surgawi. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Katakan sama-sama dari hatimu. Kaulah alasan, oh
untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan, untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Yesus alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Haleluya. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin, amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sekali lagi, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhan yang berkuasa. Haleluya, hidupku takkan sama. Engkau tahu, amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah Allah satu-satunya. Perjumpaan dengan-Mu membuat kami berbeda. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari kita bersorak-sorai karena kasih setia Tuhan yang dinyatakan dalam ibadah hari ini. Diberikannya pada kita kemenangan, kesembuhan, dan kelepasan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan perlindungan Allah Bapa, persekutuan dalam Yesus Kristus Tuhan, penghiburan Roh Kudus yang memampukan kita menjadi saksi di tengah dunia ini. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus menyertai engkau dimanapun kau ditempatkan oleh Allah. Diberkatilah saudara oleh Allah yang menjadikan langit dan bumi. Termeterai doa berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap saudara yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setiamu. Dulu,
berdaulat dalam hidupku. Tiada yang lain. Di dalam setiap hal yang terjadi, baik itu kejadian yang baik, yang tidak baik, Engkaulah tetap Allah yang kusembah sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar